Pembuktian perkara kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya hingga kini masih terus bergulir di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan sebanyak 12 orang tersangka. Dari 12 orang tersangka perkara tersebut, 6 tersangka diantaranya yakni Edi Hermanto, Saripudin, Yudi Arminto, Dwi Kridayani, Mukti Sulaiman, serta M. Nasuhi telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang. Sementara dari pantauan kondisi pembangunan masjid yang terletak di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan Jakabaring, Palembang, Senin 16 Mei, makin terbengkalai dan tidak terawat dengan ditumbuhi rumput ilalang yang menjulang. Mangkraknya pembangunan Masjid Sriwijaya yang digadang-gadangkan terbesar se-Asia Tenggara mendapatkan tanggapan dari beberapa warga sekitar. Di antaranya Wahyuni, 37 tahun, warga Pangeran Ratu Jakabaring, sangat berharap agar pembangunannya untuk dilanjutkan kembali. Pernyataan tersebut hampir sama dengan pernyataan mantan Ketua DPR RI sekaligus tokoh Sumsel, Marzuki Ali, saat turut dijadikan saksi di persidangan beberapa waktu lalu. Dia menginginkan agar rencana pembangunan Masjid Sriwijaya tetap dilanjutkan. Bahkan dirinya telah membicarakan hal itu dengan Gubernur Sumsel Haji Hermanderu agar pembangunan masjid dapat dilanjutkan saja. Namun Marzuki Ali membeberkan Gubernur Hermanderu tidak berani karena masih tersandung proses hukum. Marzuki Ali sangat berharap Pemprov Sumsel dapat segera menyelesaikan pembangunan Masjid Sriwijaya karena Pemprov Sumsel saat ini belum mempunyai masjid raya setingkat provinsi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional 6 bakal dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu mengatakan, Fornas 6 akan diselenggarakan pada 1-7 Juli 2022 mendatang, diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Tahun ini direncanakan Provinsi Sumsel yang akan menjadi tuan rumah Fornas 6. Seluruh persiapan sudah dimatangkan hampir 100%. Deru mengungkapkan akan banyak pejabat yang akan turut hadir dalam pembukaan Fornas 6 nanti, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan sederet pejabat lainnya. Deru berharap yang akan membuka Fornas 6 nanti adalah orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo, karena menurutnya Fornas 6 nanti merupakan ajang olahraga bergengsi bagi para atlet yang membawa nama provinsi masing-masing. Edi, Sumeko TV melaporkan. Perayaan Suci Waisak 2566 BE yang jatuh pada Senin 16 Mei berbeda dari tahun sebelumnya, di mana perayaan dilakukan secara terbatas. Tahun ini sebanyak 1.000 lebih umat Buddha mengikuti perayaan Puja Bakti Waisak dan Detik Sidi di Wihara Dharma Kirti Palembang. Pada perayaan Senin 16 Mei pagi setelah melaksanakan perayaan Puja Bakti Waisak dan Detik Sidi, umat Buddha mengikuti upacara Wisudi. Bante Bardamurti mengatakan, upacara Wisudi merupakan objek yang penting dalam agama Buddha dan memberikan rasa hormat. Bante mengucapkan selamat Waisak, semoga bisa meningkatkan persaudaraan yang semakin solid dan mengkontribusi baik untuk keluarga serta secara umum umat Buddha se-Indonesia. Denny, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai melakukan pemeriksaan kesehatan kepada hewan-hewan ternak yang ada di Pasar Hewan Lempuing, Kecamatan Lempuing Oki, Senin 16 Mei. Kepala Disbunda Kabupaten Oki Insinyur Imlan Kairum melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sadi Purwanto SPMSI mengatakan, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada hewan meliputi pemeriksaan suhu tubuh hewan dan performan,
yakni ada cacat atau luka terutama pemeriksaan mulut dan kuku. Dalam pemeriksaan juga dilakukan penyemprotan pada sarana transportasi menggunakan disinfektan, termasuk juga sekitaran pasar hewan. Sadi mengatakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan ternak tidak ditemukan kasus yang mengarah ke penyakit mulut dan kuku. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Dua pekan pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Palembang kembali stabil. Terpantau oleh Sumek.co Senin 16 Mei pagi di beberapa pasar tradisional Palembang, yakni Pasar Tradisional KM5 dan Pasar Tradisional Sekip Ujung Palembang, cabai merah keriting yang semula dijual dengan harga rata-rata sekitar Rp28.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp22.000 hingga Rp35.000 per kilogram. List pedagang di pasar KM5 mengatakan sejak Sabtu 14 Mei harga sudah stabil, sedangkan harga cabai rawit jengki dan cabai burung dibanderol dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara harga ayam juga sudah berangsur menurun, harga ayam kini sekitar Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya seperti minyak sayur kemasan juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp23.000 kini menjadi Rp21.000 per liter. Sementara untuk harga daging sapi bertengger di angka Rp150.000 per kilogram. Naba, Sumeko TV melaporkan.